Jadi kami ingin generasi ke depan, generasi milenial tidak risih dengan kata-kata trading. Siang ini atau sore ini saya kedatangan seorang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ekspor di bidang network, bidang trading, bidang kripto, dan bidang keuangan. Oke? Tanpa usah berpanjang lebar, saya perkenalkan Bapak Ayub Wicaksono. Selamat datang Bapak Ayub. Selamat datang. Halo semua. Selamat datang warga Jatim. Nah, gitu. Terima kasih banyak. Bapak Ayub, kalau boleh tahu, kegiatan sekarang apa Pak? Kegiatan sekarang lihat handphone, Ya, lalu lihat pasar, sudah duduk diam. boleh tanya pasar dalam arti apa Pak? Antar istri ke pasar atau pasar apa ya? Pagi-pagi antar istri ke pasar. Nah, selanjutnya, Selanjutnya kita lihat pasar di dunia kripto. kripto. Ya, dunia kripto. Ya, dunia yang baru ini Pak ya. Ya, Yang saya juga Pak baru belajar juga. baru belajar juga ya. Tentunya dunia kripto ini dunia yang menjanjikan bagi banyak orang yang mempelajari dengan baik. Benar ya Pak ya? Ya, Kira-kira ya. ya. Kalau kita tidak belajar, maka akan sulit untuk memahami apa itu kripto. Betul ya Pak ya? Boleh Bapak jelaskan, kripto itu apa sih Pak? Bahasa rakyatnya itu kripto itu jenis makanan apa gitu loh Pak? Ya. Jadi secara sederhana, kripto itu sebagai apa kita ada istilah namanya Bitcoin, Ya. ada Ethereum, ada token dan ribuan token di seluruh dunia ini. Ya, oke. Yaitu sebagai alat tukar. Ya. Jadi alat tukar yang bersifat bukan lagi sentralisasi tapi desentralisasi. Ya. Pengendalinya ya di masing-masing pemegang koin tersebut. Ya. Ya istilahnya seperti kembali ke zaman barter dulu. Ya. Dulu kan sebelum ada mata uang kan pakai barter kita. Ya, betul. Beli ini ditukar ini. Tetapi Betul. barter kan barangnya fisik. Iya. Ya kan? Misalnya mau beli mau beli handphone tukar botol air minum, nah begitu. Iya. Tapi kalau sekarang tukar menukarnya itu untuk mendapatkan sesuatu barang itu berupa digital. Digital. Nah, Oke. di sini terkenal namanya ya di dunia kripto tadi itu. Ya, oke. Nah, Seperti itu, Pak. sepanjang yang kita ketahui, kripto itu ada beratus mungkin ya, atau beribu ya, kripto. Ya. Bagaimana kita bisa tahu, oh kripto A ini bagus, kripto B ini kurang bagus, setengah bagus, atau gimana? Gimana Pak cara belajarnya itu Pak? Ya, saya sendiri ini kan masih awam di dunia ini. Baru 3 bulan. Ya. Tapi yang saya tahu dengan belajar kepada salah satu suhu kripto, Ya. ya Master Hood mungkin next akan bisa diundang di podcast ini. Ya. Ya setiap koin itu memiliki utility, memiliki underlying project. Ya. Begitu. Nah, sehingga di situ ada namanya smart contract dan sebagainya. Yeah. Disitulah kita bisa mempelajari projectnya ini, utility-nya ini bisa diterima pasar atau tidak. Jadi awalnya namanya token atau koin di dunia kripto itu semuanya itu sampah. Nggak ada harganya. Ya. Sampai ada yang pasar yang menentukan. Nah, ditentukan dari mana? Yang pertama yaitu underline-nya apa, utility-nya apa, sehingga koin tersebut menjadi berharga. Ya seperti kita tahu sekarang ada Bitcoin, ada Ethereum. Nah, seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi penentuan harga pasar atau developer, Pak, yang menentukan harganya itu? Ya kalau untuk pertama kali listing otomatis developer. Developer ya. Ya, Oke. developer yang mendevelop dari koin tersebut atau token tersebut. Oke. Tapi ketika token ini tidak memiliki fondasi yang sangat kuat, ketika di listing
bisa ambrol, ya istilahnya harganya bisa ngedam, jatuh. Oh. Nah, disitulah teruji bahwa develop ini bagaimana kredibilitas develop tersebut. Ya seperti saya ibaratkan kalau kita bangun sebuah rumah, segedung. Ya. Kita panggil insinyurnya, panggil arsiteknya, semua dihitung. Kan kita bisa melihat insinyur ini berkapasitas atau tidaknya ketika kita lihat bangunannya. Bangunannya setahun sudah bocor sana sini, ya, begitu Pak. Ya. Oh. Nah, disitulah sama. Jadi arsiteknya untuk token ini siapa? Arsiteknya untuk koin ini siapa? Kalau arsiteknya bertangan dingin dan berpengalaman di dunia kripto tersebut, maka ketika di listing harganya tidak akan mungkin mengalami jatuh. Karena apa? Karena diminati. Ini kan hukum ekonomi, permintaan penawaran. Iya. Kan begitu. Oke. Permintaan banyak, penawaran sedikit, harganya naik. Yang mengatur harga kan di situ. Hampir mirip seperti saham juga. Seperti itu, Pak. Iya, jadi kesimpulannya kalau tidak berhati-hati memilih kripto, kita jangankan bisa untung, malah bisa rugi ya Pak ya? Betul ya? Betul. Ada banyak orang yang beli token ini, beli koin ini berharap waktu listing, kan masih pernah listing tuh, Iya. harga murah. Iya. Nah, berharap ketika listing itu harganya wah jadi naga. Iya. Ternyata begitu listing jadi cacing. Itu. Jadi Rugi nggak ya? sesuai diharapkan, rugi. Rugi. Banyak yang gitu. Karena itulah kami itu memberikan sebuah edukasi ke masyarakat Iya. supaya masyarakat jangan terjebak Iya. dengan pola-pola yang mengatasnamakan dunia kripto, yang mengatasnamakan koin. Karena di luar itu banyak jebakan Batman, Pak. Iya. Banyak jebakan Batman yang memberikan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, Iya. sangat membius, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham, tapi karena ketertarikan dari iming-iming, ya, Iya. atau tawaran-tawaran itu, dia lalu nekat menginvestasikan asetnya untuk beli koin A, koin B, koin C. Begitu di listing, karena tidak pengetahuannya dia mengalami kerugian. Sudah banyak hancur, berantakan. Begitu. Nah, kalau kami memberikan edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi itu tentang historinya, munculnya kripto pertama kali kayak Bitcoin, itu kan mother of coin. Lalu sejarahnya bagaimana, sejarah uang itu bagaimana dari barter sampai termasuk edukasi tentang bagaimana kita menjadi trader di kripto. Ya, karena trading itu bukan hal yang menyulitkan. Sudah saya buktikan dari kawan-kawan saya yang gaptek, yang tidak mengenal kripto sama sekali, tapi begitu ikut training, ikut edukasi selama 2 hari, ya alhamdulillah mereka bisa menikmati penghasilan dari tradingnya sendiri. Asalkan dia berminat untuk belajar. Artinya apa? Generasi yang gaptek pun asalnya mau belajar bisa, Pak. Jadi bukan sesuatu yang rumit. Kadang-kadang di pikiran kita kalau bicara trading, wah sulit. Lihat handphone terus, lihat laptop terus. Bahasanya bahasa asing. Padahal di tempat kami, edukasi kami itu menyederhanakan bahasa-bahasa langit menjadi bahasa kerakyatan. Seperti yang tadi Pak Gatot. Oke. Jadi dibuat seperti kelas gitu ya Pak ya? Diadakan Ya. kelas, edukasi. Nah, setelah kelas mengerti dasar-dasar, paling tidak dasar-dasarnya dulu ngerti, Ya. baru pemilihan koinnya atau kriptonya diserahkan pada masing-masing peserta. Betul. Atau diarahkan harus beli kripto A, kripto B, kripto C, atau gimana Pak caranya Pak? Jadi kalau peserta itu yang ikut edukasi pelajaran di training kami, Iya. kami memberikan pemahaman-pemahaman tentang basic memilih koin yang bagus bagaimana. Setelah itu mereka bebas mau trading sendiri boleh, mau ikuti sinyal-sinyal dari kami juga nggak ada masalah. Kami pun sering memberi sinyal-sinyal, Pak. Setelah kelas itu kami bikin grup di Telegram, di WA, kami beri sinyal-sinyal. Contoh, hari ini kita beli BTC yang sekian.
Besok kita beli ETH. Koin-koin yang kami sampaikan juga koin-koin yang sesuai dengan mekanisme pasar ini akan naik. Pokoknya kita memberikan sebuah sinyal-sinyal bagaimana supaya murid-murid kami yang sudah mengikuti training itu mendapatkan cuan, mendapatkan profit, begitu. Asalkan selama mengikuti patronnya, hampir tiap hari itu mengalami profit. Kalau di rata-rata hampir 3 bulan itu semuanya profit. Ada loss-nya ada, tapi ketika di rata-rata semuanya profit. Begitu, Pak. Ya. Setelah profit dikurangi loss itu masih profit. Jadi koin yang bagus sih bukan koin yang harganya murah ya Pak ya. Mahal pun bisa dibeli juga ya. Jadi angka nominal ini tidak memastikan pasti untung ya. Iya, Angka tidak. kecil, angka menengah, angka besar relatif ya. Relatif. Tidak harus, kalau kecil pasti untungnya banyak, kalau besar sedikit enggak ya. Enggak, belum tentu. Belum Jadi tentu ya. terus terang ya utility tadi itu. Koin ini membawa kontrak apa, project apa begitu. Ya, meskipun kayak ETH itu Bitcoin itu masih bisa mengalami terus naik, apalagi ini kan seperti halving begitu loh. Ada tahun-tahun di mana terjadi setiap terjadi pecah blok itu yang disinyalir hampir setiap 4-5 tahunan itu terjadi sebuah kenaikan Bitcoin yang luar biasa. Seperti itu. Nah, ketika Bitcoin ini naik, biasanya koin-koin yang lain itu ikut keseret naik juga. Nah, ini momentum bagi masyarakat. Momentum bagi masyarakat untuk segera kalau ada dana dingin, ambil, beli koin, lalu hold. Beli koin, tahan. Seperti itu. Ini yang saya lakukan sekarang ini. Saya beli koin MONG, MONG, SATS, PYTH, saya tahan. Ya, karena kita prediksi, ya, menurut master kami, diprediksi itu bisa kenaikannya itu 100 kali lipat, Pak. Bukan 100%, 100 kali lipat, Pak. Berarti 100 kali lipat, 100, 1000, 10.000% ya? Luar biasa. Dan kita pernah ngalami seperti itu, ya. Dulu sempat terjadi kan Doge, hebohnya bagaimana? Dari harga puluhan rupiah tiba-tiba 10.000, 8.000. Dari harga cuma berapa puluh rupiah. Nah, itu Pak. Jadi kalau Bapak lihat prospek kripto ke depannya nih masih sangat terbuka lebar peluangnya ya Pak ya? Iya, jadi kalau saya lihat justru kripto ini bisa menjadi tukarnya uang sekarang. Ya, kalau kita melihat momentum sekarang kan sudah uang-uang kertas kan sudah mulai beralih ke digital semua. Paperless kan gitu. Ya kan? Nah, ke depan hampir semua tokoh-tokoh itu larinya mungkin ke sana ke depan, Pak. Ini kita berbicara teknologi yang sulit untuk dibendung kalau kita bicara teknologi. Dan kripto itu menjawab tentang teknologi masa depan. Seperti itu. Peluangnya masih sangat besar. Kripto ini peluangnya masih sangat besar. Banyak orang, dan yang luar biasa, Pak, yang luar biasa dari seluruh dunia, pemain kripto, orang yang nyimpen koin-koin kripto terbesar di mana? Salah satunya Indonesia, Pak. Oh ya? Iya. Makanya sejak tahun 2021, ya exchanger itu tempat perdagangan jual belinya kripto, itu kan di exchanger. Kita tahu ada Binance, ada KuCoin, ada Bybit, ada Bitget. Nah, itu mulai melebarkan sayapnya ke Asia. Begitu. Karena dia tahu bahwa pasar terbesar kripto dunia itu ada di Asia. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia, Pak. Pak Gatot nggak tahu. Siapa tahu temannya Pak Gatot nyimpen ratusan Bitcoin, kan nggak tahu juga. Iya, memang. Dan itu tidak bisa terlacak oleh Departemen Keuangan. Nggak bisa, kan desentralisasi, nggak centralized. Sekarang kalau Bapak naruh duit di bank, siap-siap lapor ke pajak. Langsung sudah direct. Sekarang ada pemadanan NPWP dengan eKTP. Jadi Bapak nggak bisa nyimpan duit lagi sekarang. Satu-satunya mungkin yang bisa disimpan ya di kripto. Kripto, ya, oke. Jadi terus ini sistemnya apa, Pak? Network kah? Atau sekedar memberi nasihat terus orang beli kita nggak dapat apa-apa atau gimana cara kerjanya, Pak? Oh ya, di tempat kami? Iya, ya, jadi kami ini kebetulan kita ada namanya tuh HUT Academy, Pak. Ya. Nah, dan yang luar biasa,
Hood Academy ini foundernya yaitu Master Hood, dan ternyata beliau kemarin menjadi country manajernya Bitgate di Indonesia. Bitgate itu salah satu exchanger besar dunia dengan volume trade sempat tembus di angka 260 triliun per day. Nah, itu kita bisa cek sama-sama di coinmarketcap.com, lalu kita klik bursa, derivatif itu muncul. Kalau yang terbesar masih Binance yang megang. Binance sempat tembus kemarin 1.150 triliun transaksinya per hari. Nah, yang menjadi kebanggaan kita semua, ternyata anak Indonesia, kebetulan anak Sidoarjo, Pak. Ya, portofolionya beliau sangat bagus. Yang tadi sempat saya katakan bahwa exchanger dunia itu melebarkan sayapnya ke Indonesia. Nah, mereka mencari siapa yang pantas menjadi country manager. Untuk itu maka dilihat portofolionya. Nah, Master Hood ini juara trading 6 kali berturut-turut di Binance, juara dunia, Pak. Jadi lawannya Rusia, Amerika, Jepang, Cina. Nah, beliau juara. Kalau yang juara 3 kali, 2 kali banyak. Tapi yang 6 kali berturut-turut belum ada yang pecahkan, Pak. Nah, ini patut berbangga. Yang juara adalah anak Indonesia, orang Sidoarjo, Pak. Yaitu Master Hood. Nah, dari portofolio tersebut, beliau dilamar oleh banyak exchanger. Ya, lalu dia menentukan pilihannya ke Bitgate. Begitu, Pak. Jadi menentukan pilihan ke Bitgate, otomatis sebagai country manager, beliau mendapat tugas untuk menaikkan volume trade atau new again. Nah, disinilah kami membentuk namanya Hood Academy. Nah, Hood Academy ini ada beberapa divisi. Yang pertama divisi training. Jadi kita sudah mengadakan nanti Sabtu Minggu besok kita ngadakan di Bandung. Di Bandung. Yang Desember kemarin kita ngadakan di Hotel Narita Surabaya. Nah, yang di Bandung besok itu sudah training kami yang ke-8. Biasanya kami training, Pak, nggak banyak orang, kami nggak mau. Antara 20 sampai 45 orang, Pak. Ya, dan masing-masing harus bawa laptop. Trainingnya dari pagi sampai sore selama 2 hari. Nah, di situ kami mengedukasi, pertama kali dibuka tentang histori apa itu kripto, bagaimana, lalu diajari bagaimana langkah-langkah awal menjadi seorang trader. Mau trading itu bagaimana? Nah, itu, Pak, ada pembelajarannya. Dari dasar ada kelas basic, nanti setelah basic lulus ada kelas advance, lalu ada kelas train for trainer, TFT. Nah, karena target kami, Pak, mencetak 100.000 trader next level di seluruh Indonesia. Jadi kami ingin generasi ke depan, generasi milenial tidak risih dengan kata-kata trading. Ya, bedakan sama trading yang selama ini yang ujung-ujungnya scam, itu trading abal-abal, Pak. Makanya kami mengedukasi. Saya sering ngomong kepada kawan-kawan, ketika ada yang palsu, yang asli itu ada. Coba yang muncul, yang flexing itu yang palsu-palsu. Nah, sekarang kami mau mengedukasi tentang trading yang benar. Ya, trading yang benar itu membawa asas kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beda kalau trading yang palsu, yang abal-abal, membawa hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan banyak orang. Nah, disinilah visi misi kami, yaitu mengedukasi masyarakat tentang trading yang benar, dan kami fokus di trading kripto, trading ada saham, ada trading forex, ada SAO, ada emas, kami fokus di kripto. Seperti itu, Pak. Nah, di situ kami mengedukasi dari ada divisi pelatihan sampai orang itu bisa melakukan trading. Bahkan ketika dia pertama kali mengalami loss, dia bisa konsultasi. Kita ada grup WA. Dan kita juga sering beberapa kali ngasih sinyal-sinyal. Ini jam sekian koin ini diambil, nanti jam sekian dilepas, seperti itu. Jadi itu dibimbing sampai sukses gitu, Pak, ya. Betul, Pak. Ya. Betul. Malah ke depan kami akan memberikan garansi, Pak. Kalau sampai 2 minggu tidak loss, uang dikembalikan 2 kali lipat uang pendaftarannya. Nah, mengapa? Karena kami sudah melakukan selama 7 kali training, peserta kami sekali training itu bisa 30-40, kurang lebih ada 200 murid, dan itu semua sudah menjadi mengajar, dia punya komunitas sendiri, Pak. Jadi ilmunya sudah ditularkan kemana-mana. Dan kami memang mau menebar manfaat, supaya jangan sampai orang ditipu banyak penipu menggunakan baju trading. Mau trading forex, trading emas, trading kripto, itu banyak di luar sana.
Nah, kami mengedukasi jangan sampai masyarakat terjebak lagi oleh permainan-permainan yang ujung-ujungnya skema Ponzi. Nah, seperti itu. Iya. Luar biasa cerita Pak Ayub ini. Bisa memancing gairah orang untuk belajar, Pak. Ya, Semua itu kalau nggak belajar ya pasti kita nggak tahu di mana lemahnya, di mana kekuatannya. Kalau belajar, semoga bisa menginspirasi generasi yang sekarang, generasi Gen Z ini yang iya. semoga tidak asing dengan seperti tadi Pak Ayub bilang, dengan kata-kata kripto tidak alergi, tidak Iya. asing, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ikutlah training. Selanjutnya Surabaya kapan Pak? Rencana training Pak? Surabaya kemungkinan setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Dan itu pun kelasnya sudah advance, bukan basic sudah lagi. yang lebih tinggi lagi. Iya, yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi dan pendaftarannya di angka $750 kalau nggak salah. $750 rupiah kira-kira berarti 7,5 hampir 10 juta ya? Iya, betul. 10 jutaan lebih kurang ya? Betul. Karena kami yakin kawan-kawan yang basic ya ini promo kalau di Bandung Iya. besok itu Iya. masih 3 juta. Setelah itu yang kelas basic itu $500. $500. Nah, dari basic ke advance dia melakukan trading terus. Dan itu sudah terbukti dari sekian 200 murid kami yang sudah lulusan basic itu 90% cuan, Pak. Iya. 90% sudah menjadikan trading for living gitu Iya. loh. Seperti itu. Jadi sudah ya kami bersyukur. Ini yang saya katakan kita menebarkan manfaat. Iya. Ya, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang banyak orang mengatakan masa depannya sulit, suram, kami ingin seperti lilin, pelita di tengah kegelapan dunia ini, memberi harapan, Pak. Iya. Oase di tengah padang gurun. Nah, kami HUT Academy ingin seperti itu. Sabtu Minggu terus jalan Pak tradingnya? Kalau kripto Sabtu Minggu jalan tiap Sabtu hari, Minggu Pak. ya? Iya. Beda dengan saham ya? Sabtu Minggu libur ya? Ya, saham forex itu libur. Oke. Oke Pak Ayub, semoga cerita Pak Ayub sore hari ini menginspirasi banyak orang. Siap, terima kasih, Pak. Semoga yang terinspirasi segera menghubungi Bapak Ayub di nomor berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini bisa menghubungi saya di 081 Iya, 3357 iya. 46547. 4547. Saya ulangi lagi ya. Ya. 08133 Iya, 5746 547. 547. Oke. Sobat bisnis yang Anda mau mengikuti jejak Pak Ayub, mendapatkan cuan dengan cara yang benar, tanda kutip, Ya, yang benar, ya, silakan menghubungi beliau di nomor yang sudah disebut di atas. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Ayub. Selamat Terima sore. kasih inspirasinya. Semoga memberi manfaat banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Iya.